Ketika dunia hanya memandang Zionisme sebagai proyek perampasan atas tanah Palestina, maka dunia sedang melihat kabut, bukan peta sebenarnya. Zionisme bukan hanya agenda etno-nasionalisme Yahudi yang ingin membentuk negara Israel di tanah yang mereka klaim sebagai warisan sejarah. Lebih dari itu, Zionisme adalah instrumen kolonialisme modern yang menyusun proyeksi geopolitik jauh melampaui batas historis Palestina. Dalam naskah-naskah awal Zionisme, seperti Der Judenstaat yang ditulis oleh Theodor Herzl tahun 1896 dan laporan Kongres Zionis Basel tahun 1897, cita-cita negara Yahudi tidak dibatasi pada batas teritorial sempit. Gagasan Eretz Yisrael Hashlema atau Tanah Israel Raya secara implisit dan eksplisit menyebut wilayah dari Sungai Nil di barat hingga Sungai Efrat di timur. Wilayah itu tidak lain adalah Levant, atau negeri Syam dalam literatur Islam, merupakan jantung dunia Arab klasik yang hari ini mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, dan bagian utara Mesir. Levant adalah perlintasan tiga benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Ia juga merupakan koridor antara dua jalur air vital dunia, Laut Tengah dan Laut Merah. Selain itu, Levant adalah pusat simbolik peradaban Abrahamik dunia. Artinya, Levant adalah target perluasan. Bagi Zionisme, kontrol atas Palestina saja tidak cukup. Palestina adalah pintu. Levant adalah rumah yang ditargetkan. Kawasan ini menyimpan cadangan air strategis, lembah Yordan, pegunungan Golan, sumber daya alam, dan menjadi jalur darat penting bagi perdagangan. Selain itu, Levant adalah wilayah yang memiliki fragmentasi etno-sektarian yang bisa dimanfaatkan sebagai titik lemah adu domba. Dalam berbagai literatur Zionis ultranasionalis seperti karya Israel Eldad, Joseph Schechtman, atau Gush Emunim, Levant diposisikan sebagai bagian dari takdir Yahudi. Tanah yang dijanjikan penuh, bukan hanya yang diduduki. Ekspansi Zionisme tidak serta-merta melalui invasi militer ke setiap negara Levant. Sebaliknya, digunakan strategi soft colonialism, penaklukan melalui pecah belah, infiltrasi, dan kooptasi. Beberapa pola yang teridentifikasi secara empiris dari tahun 1980-an hingga 2020, yakni 1. Destabilisasi di Suriah, perang sipil. Suriah sejak 2011 membuka ruang bagi Israel menguasai dan meresmikan pendudukan dataran tinggi Golan. Ini bukan hanya isu militer, tapi perebutan sumber air dan titik pengawasan strategis. Kedua, kooptasi Yordania. Rezim monarki Hashemite menjadi mitra keamanan Israel dan Amerika Serikat dalam menahan radikalisasi Palestina. Namun perjanjian damai 1994 mengikat Yordania ke dalam orbit geopolitik Zionis. 3. Fragmentasi Lebanon. Lewat konflik dengan Hizbullah, Israel mempertahankan dalih militeristik untuk mengintervensi perbatasan utara dan menjaga buffer zone atas nama keamanan. Proyek Abraham Accords. Normalisasi Israel dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain bukan hanya diplomasi biasa. Ini membuka jalan hegemoni ekonomi politik Israel atas kawasan Arab melalui skema teknologi, agrikultur, dan militer. Jadi jelas, para Zionis menyimpan proyeksi ekspansi dari soft colonialism ke destabilisasi yang samar. Zionisme tak akan bertahan tanpa fondasi imperialisme global. Sejak deklarasi Balfour 1917, Inggris memainkan peran penting membackup Zionisme dengan mandat kolonial. Selanjutnya, pasca Perang Dunia Kedua, peran itu diambil alih oleh Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat atas proyek Greater Israel tidak hanya berbentuk militer yang senilai 3,8 miliar dolar AS pun, tapi juga melalui veto di PBB, diplomasi politik sekutu, pengendalian narasi di media global, dan dukungan terhadap reorganisasi kawasan lewat perang proksi. Organisasi seperti AIPAC, ADL, atau think tank neokonservatif seperti The Project for a New American Century membingkai Zionisme sebagai kepanjangan dari demokrasi barat di Timur Tengah. Padahal secara nyata, ia mereproduksi kolonialisme gaya baru yang mengabaikan hak asasi dan hukum internasional. Penting kita pahami, para Zionis tidak bekerja dengan tema kolonialisme klasik. Ia tidak lagi mengirim kapal dan mencaplok teritori secara langsung. Mereka cerdas, taktis, dan visioner. Mereka menerapkan perjanjian rahasia, lobi internasional, pergumulan teknologi di Silicon Valley, pemusnahan identitas lawan melalui narasi, dan penghapusan historis rakyat Palestina sebagai non-eksis. Di wilayah pendudukan, sistem apartheid diterapkan di jalur Gaza. Mereka tidak hanya membantai warga sipil dan melawan hukum internasional, tapi juga memblokir jalur, menutup akses bantuan dan akses air.
Sementara itu, perluasan pemukiman Yahudi di tepi barat terus berjalan secara sistematis dan sangat represif. Semua ini dilakukan dengan dalih keamanan Israel, padahal substansinya adalah aneksasi bertahap, bentuk kolonialisme paling modern, tanpa deklarasi, tapi terus berlangsung. Dari semua narasi itu, jika Anda hanya memandang Palestina sebagai titik akhir perjuangan melawan Zionisme, maka Anda salah. Palestina adalah titik nyala, tapi menguasai Levan adalah panggung sebenarnya. Ringkasnya, Zionisme menyimpan proyeksi kolonial yang sunyi, namun rapi, berjalan lewat jalur politik, ekonomi, militer, teknologi, dan penguasaan media. Ia adalah bentuk kolonialisme baru yang menyamar sebagai pertahanan diri, tetapi sebenarnya menyusun ulang peta kekuasaan atas tanah yang bukan miliknya. Kini saatnya membuka mata terhadap medan perang yang lebih luas. Levan bukan milik Zionis, dan sejarah belum selesai ditulis bahwa menyerobot Palestina hanya awal, Levan adalah tujuan. Onexes menolak diam. Merdeka.